Kelasnya para nabi adalah mereka yang menjadi manusia paling memberikan kemanfaatan bagi umat, sehingga mereka disebut sebagai manusia yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita layak berbahagia bisa berada di bumi sholawat. Betul ya? Itu julukan Banjarmasin. Baiman, Banjarmasin Baiman. Banjarmasin beriman. Baiman. Oh, beriman, berarti sama dengan Kota Gresik. Tapi saya ketemu waktu keluar bandara, selamat datang di bumi sholawat. Bumi sholawat. Betul Ustaz? Masya Allah. Luar biasa. Kota Banjarbaru aja. Itu pujian yang luar biasa bagi masyarakat Banjarmasin. Rajin sholawat ya. Baik, semoga betul-betul jadi amal yang diterima oleh Allah. Amin. Karena kita tahu bahwasanya sholawat itu amal yang nilainya besar. Maka ketika nanti kita menyebut nama Nabi SAW, atau Anda mendengar nama beliau atau gelar beliau disebut, silahkan Anda mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak perlu nyuruh orang lain. Sallu alaihi, itu kan nyuruh orang lain ya. Sallu alaihi itu artinya apa? Ayo ucapkan sholawat. Karena bisa jadi yang nyuruh enggak sholawat. Maka lebih baik Anda baca Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa harus menyuruh orang lain. Agar betul-betul kita wujudkan real bahwasanya bumi Banjarmasin adalah bumi sholawat. Barangkali orang Jogja ketularan jadi seperti itu kan, alhamdulillah. Nah, sehingga Banjarmasin menjadi pembuka pintu kebaikan, menyemarakkan banyak sholawat, terutama ahlu sunnah. Yang antum ahlu sunnah orang yang paling berhak untuk memperbanyak sholawat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, aqrabun nasi manzilatan ilayya aktsaruhum salatan. Kata Nabi SAW, orang yang paling dekat kedudukannya denganku besok di hari kiamat adalah yang paling banyak ngasih salawat kepadaku. Meskipun hadis ini dinilai bermasalah oleh sebagian ulama, tapi ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Hibban. Beliau mengatakan, wa ahaqqun nasi bin Nabi SAW ahlul hadis. Dan orang yang paling berhak untuk dekat dengan Nabi SAW adalah ahli hadis. Kenapa? Karena mereka yang paling banyak ngasih salawat. Sebab ahli hadis itu setiap kali dia nyebut satu hadis, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dia tulis itu salawat dengan lengkap, nggak pakai singkatan SAW ya, atau singkatan short mim. Tapi dia tulis dengan lengkap Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam manuskrip ditulis dengan lengkap Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil mereka membaca Sallallahu Alaihi Wasallam, sambil mereka menulis. Dengan demikian, apabila dalam satu kitab isinya 5.000 hadis, isinya sekian ribu hadis, berarti sambil menulis kitab itu ada sekian ribu salawat yang beliau baca. Belum lagi setiap orang membacanya, maka orang yang nulis turut menjadi pemicu orang lain berbuat atau membaca salawat, sehingga yang bersangkutan insya Allah turut mendapatkan pahala. Baik, selanjutnya kita kembali kepada tema tentang menjadi pembuka pintu kebaikan. Apa sih yang dimaksud sebagai pembuka pintu kebaikan itu? Pembuka pintu kebaikan didefinisikan oleh Nabi SAW dengan kalimat muallimun nasa al khairah, sebagai pendidik, sebagai pengajar bagi masyarakat. Apa yang diajarkan? Al khairah, kebaikan. Dan al khairah itu mencakup umum, karena di sini ada alif lam lil istighraq al jins, alif lam yang menunjukkan makna keseluruhan.
Sehingga baik kebaikan dalam urusan akhirat, termasuk juga kebaikan dalam urusan dunia. Karena seluruh manusia butuh akan kebaikan itu. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan baik dunia maupun akhirat ketika kita berdoa dalam doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga orang mengajarkan kebaikan berarti dia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi umat. Dan manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi umat, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, hadis ini dinilai dhaif oleh banyak ulama. Dalam hadis itu dinyatakan ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Ini definisi dari pembuka pintu kebaikan. Dan tentu saja kita berharap untuk menjadi manusia yang paling banyak memberikan manfaat. Karena demikianlah ukuran para nabi. Kelasnya para nabi adalah mereka yang menjadi manusia paling memberikan kemanfaatan bagi umat. Sehingga mereka disebut sebagai manusia yang diberkahi. Sebagai contoh tentang Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau dalam gendongan ibunya, Nabi Isa berbicara. Dalam perkenalan pertama yang disampaikan oleh Nabi Isa, Maryam diminta oleh Allah, apabila kau ketemu orang, diam saja, gak usah bicara. Karena percuma Maryam menjelaskan, gak mungkin bisa dipercaya. Sehingga saat Maryam datang membawa anaknya, maka masyarakat mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudari Harun, bapakmu bukan orang jahat dan ibumu bukan seorang pelacur. Tapi kenapa kau pulang tiba-tiba bawa anak? Siapa suamimu? Fa asyarat ilai. Maryam hanya bisa berisyarat ke arah bayi yang beliau gendong. Maka mereka mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gimana kita bisa ngajak bicara bayi yang masih ada di gendongan? Maka Nabi Isa sendiri yang menjelaskan identitas tentang dirinya. Qala inni Abdullah. Nabi Isa mengatakan, aku adalah hamba Allah. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikanku sebagai hamba yang mubarak, yang diberkahi. Aynama kun, dimanapun aku berada. Dan para ahli tafsir mengatakan, Nabi Isa alaihissalam menyebutkan identitas beliau sebagai manusia yang diberkahi karena beliau banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mengajarkan wahyu Allah, mengajarkan Islam sehingga masyarakat kenal mana batasan halal haram. Masyarakat tahu apa yang harus dihindari agar dia tidak celaka di yaumil akhir. Masyarakat tahu bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah. Dengan itulah beliau menjadi manusia yang berkah bagi masyarakat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik Ustadz, untuk apa yang membuat motivasi kita supaya kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan Ustadz? Apa kira-kira yang bisa kita jadikan sebagai motivasi agar kita bisa menjadi manusia pembuka pintu kebaikan? Pertama, setidaknya kita perlu paham bahwa saat kita berbuat baik, maka yang dicatat oleh Allah tidak hanya perbuatan kita, tapi termasuk yang dicatat oleh Allah adalah pengaruh dari perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan makhluk yang mati. Kamilah yang menghidupkan manusia yang telah mati. Kemudian apa yang Allah lakukan? Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang telah mereka kerjakan. Tidak hanya perbuatan, tapi juga wa atharahum, pengaruh baik dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga yang dicatat oleh Allah berapa Pak? 2. Yang pertama apa? Amal soleh yang kita kerjakan, dan yang kedua pengaruh dari amal yang kita kerjakan. Demikian pula sebaliknya, ketika kita berbuat jahat,
maka yang dicatat oleh Allah dua, kejahatan yang kita lakukan dan pengaruh dari kejahatan yang kita lakukan. Sehingga dengan keadilan Allah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya amal yang kita lakukan, tapi pengaruh dari amal juga akan dicatat oleh Allah. Ayat ini memberikan kita motivasi bahwa amal yang punya pengaruh luas secara umum lebih tinggi nilainya dibandingkan amal yang pengaruhnya terbatas. Sehingga para ulama menyebut ada amal yang sifatnya qasir, terbatas, dan ada amal yang sifatnya muta'addi, yang memberikan pengaruh lebih luas. Dan secara umum, amal yang sifatnya muta'addi lebih tinggi tingkatannya, dalam arti nilai pahalanya lebih besar dibandingkan amal yang sifatnya qasir. Terlebih dari itu, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW pernah bersabda, hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah, di mana beliau pernah mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, inna minan nasi mafatihul lil khairi maghaliqul syarri. Sesungguhnya ada di antara manusia yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Wa inna minan nas mafatihun lil khair mafatihun lisyarri maghaliqun lil khair. Ada sebagian di antara manusia yang membuka pintu kejahatan dan menjadi penutup pintu kebaikan. Lalu beliau memberikan pujian, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayh. Maka beruntunglah bagi mereka yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan, kuncinya ditaruh di tangannya. Dan kata tuba ada dua makna. Tuba bisa maknanya adalah pohon tuba. Nabi SAW pernah menyebutkan ada pohon namanya pohon tuba di surga. Yang pohon tuba ini rindangnya ketika dilewati oleh gagak dalam posisi dia terbang sampai tua belum nyampe ujungnya. Saking luasnya rindangnya pohon tuba. Sehingga ketika Nabi SAW menyebutkan fatuba liman ja'alallah mafatihal khairi ala yaday, maka tuba bagi orang yang Allah jadikan kunci kebaikan ada di tangannya, menunjukkan doa untuk apa? Masuk surga. Sehingga Nabi SAW mendoakan akan mendapatkan pohon tuba di surga bagi orang yang seperti ini keadaannya. Makna tuba yang kedua dari kata taba yatibu yang artinya baik. Sehingga tuba di situ maknanya adalah kebaikan, keberuntungan bagi orang yang Allah jadikan kunci al-khair ada di tangannya. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa wailun liman ja'alallahu mafatihah syarri ala yaday. Dan celakalah bagi orang yang Allah jadikan kunci keburukan ada di tangannya. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Tayyib. Dan hadis ini memberikan kita motivasi bahwasanya menjadi kunci kebaikan dapat jaminan surga. Dan sebaliknya menjadi kunci keburukan ancamannya neraka. Lebih dari itu jamaah. Terdapat beberapa sejarah yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam kisah yang dialami oleh para sahabat. Bagaimana orang yang menyebarkan kebaikan itu sampai pada tingkatan menyelamatkan nyawa orang lain. Pemegang kunci kebaikan di mana dia mengajarkan kebaikan bagi masyarakat dengan ilmu yang dia miliki, dia bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Kita sebutkan di antaranya adalah kisah yang terjadi pada Qarun. Allah sebutkan di surat Al-Qasas. Kalau Anda bawa mushaf silakan dibuka surat Al-Qasas mulai dari ayat 79. Buka mushafnya ya. Bukan HP. Qurannya ada di HP. Baik, silakan buka Al-Quran yang ada di HP. Surat Al-Qasas ayat 79. Qurannya ada surat Al-Qasas? Kalau enggak ada berarti Quran palsu itu. Ada? Baik, ada. Ayat 79 ada? Ada.
Ada. Allah bercerita tentang Qarun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Keluarlah Qarun dengan memamerkan seluruh hartanya. Dia buat karnaval bersama dengan para pengikutnya, para pembantunya, para karyawannya. Wallahu alam jumlahnya berapa kita nggak tahu karena Allah nggak cerita. Namun yang Allah ceritakan, Qarun keluar memamerkan hartanya. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya. Maka Bani Israel yang melihat situasi itu terpecah menjadi dua. Yang pertama yang disebut oleh Allah Ta'ala manusia yang punya hasrat terhadap dunia. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya. Maka berkatalah orang-orang yang punya hasrat terhadap dunia. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin adzim. Duh, andaikan saya diberi, kami ini diberi harta sebagaimana yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hadzin adzim. Sungguh Qarun itu orang yang sangat beruntung. Mereka ngasih pujian kepada Qarun. Mereka berharap punya harta seperti hartanya Qarun, pingin jadi orang seperti Qarun. Sehingga Qarun ketika itu jadi manusia pusat cita-cita. Kita kan dulu punya beberapa orang yang jadi pusat cita-cita ya. Mungkin dulu ya, ketika kita masih SMA, masih SMP, tahun 90-an. Orang yang kita anggap sebagai manusia yang tertinggi dalam urusan iptek dan imtak. Itu kan Pak Habibie ya. Sehingga anak-anak SD ketika ditanya, besok pengen jadi apa? Pengen jadi seperti Pak Habibie, pengen jadi seperti Pak ini, Pak ini. Itu contoh manusia puncak cita-cita. Karena dia punya prestasi besar di masyarakat, sehingga banyak orang ingin bercita-cita seperti mereka. Sampai banyak orang tua yang memperjuangkan anaknya, kamu harus belajar ini, diarahkan. Agar nanti kamu bisa seperti Pak itu, kamu bisa seperti ini dan seterusnya. Itu contoh manusia puncak cita-cita. Saya masih ingat dulu waktu saya SD, di kampung saya itu ada satu orang, dia punya gelar doktor. Dan baru satu itu, sekampung cuma satu orang yang punya gelar doktor. Sampai anak-anak SD, anak-anak SMP itu selalu memandang orang ini sebagai puncak cita-cita. Besok kamu harus sekolah yang rajin sampai bisa jadi dokter seperti si A ini. Ya? Belakangan ketika kita belajar agama, kita paham bahwasanya ternyata si A ini dokter liberal. Sehingga setelah tahu bagaimana latar belakang kondisi si A ini, akhirnya mereka yang sadar akan agamanya anti dengan si A. Karena ternyata dia punya pemahaman yang menyimpang. Baik. Dalam posisi ketika Qarun dia pamer hartanya, banyak orang yang bercita-cita ingin jadi seperti Qarun. Sampai mereka mengatakan, ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin adzim. Andaikan kita jadi orang seperti Qarun, maka sungguh dia adalah orang yang sangat beruntung. Namun coba lihat di ayat berikutnya. Wa qala alladziina utul ilma, berkatalah orang yang berilmu. Wailakum, celaka kalian. Ini kalimat apa? Teguran awal ya. Bukan doa buruk, tapi teguran seperti ya sebagaimana dalam ungkapan orang Arab. Wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wa la yulaqaha illa sabirun. Celaka kalian, jangan ngomong kayak gitu. Sungguh pahala Allah di akhirat lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Namun orang tidak akan bisa untuk bertahan sabar dalam beramal saleh kecuali wala yulaqaha illa as-sabirun, kecuali orang yang punya karakter sabar. Sehingga kalian melihat kemewahan Qarun itu memang ujian bagi hidup. Kalau kamu nggak tahan, kamu bisa ikut seperti Qarun. Nanti jadi pengikutnya Qarun, yang membawakan emasnya Qarun. Mungkin dia bawa pendorong atau geledekan, tahu geledekan? Mungkin dia bawa gerobak yang isinya adalah barang-barangnya Qarun. Atau mungkin dia jadi pengangkutnya Qarun agar bisa mendapatkan kecipratan hartanya Qarun. Lalu diingatkan oleh ahli ilmu ini, oleh seorang ulama ini, pahala di sisi Allah
lebih tinggi nilainya bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi kalian harus sabar. Tayyib. Ini ada kejadian, ada peringatan, sekarang kita bicara hasil. Bagaimana hasilnya? Lihat di lanjutan ayat. Fakhasafna bihi wa bidaril arda. Lalu kami tenggelamkan Qarun dan berikut seluruh istananya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansuruna. Enggak ada satupun orang yang mau menolongnya. Min dunillah, selain Allah. Wa ma kana minal muntasirin, dan tidak ada yang berhasil untuk menolongnya. Sehingga ketika Qarun dalam posisi dia hancur, hartanya dibinasakan oleh Allah, seluruh kekayaannya gak berfungsi sama sekali, gak ada manfaatnya sama sekali. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Ini hasil. Berikutnya kita lihat perubahan komentar. Di ayat berikutnya Allah menyebutkan bagaimana kondisi masyarakat yang awalnya mereka punya cita-cita pengen jadi Qarun, yang awalnya mereka punya harapan untuk jadi pengikutnya Qarun, tapi diingatkan oleh ahli ilmu, oleh ulama sehingga gak jadi, direm sama ulama. Coba lihat bagaimana perubahan komentar mereka. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi. Maka orang-orang yang kemarin bercita-cita, tamannau, berharap untuk menjadi seperti Qarun, andaikan mereka tidak ditahan oleh ulama, mungkin mereka masuk dalam rombongan Qarun. Dan barangkali dia jadi korban yang ditenggelamkan. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi. Dan orang yang kemarin berharap, bercita-cita untuk menjadi seperti Qarun, mereka berubah. Qala yaquluna, mereka mengatakan, wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir. Laula amanna Allahu alaina la khasafa bina. Sungguh Allah itu memberikan jatah rezeki kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan. Itu semuanya kembali kepada kehendak Allah. Dan kita tidak bisa untuk mengubahnya. Namun yang lebih penting adalah kita selamat. Dia mengatakan apa? Laula ammannallahu alaina la khasafa bina. Andaikan Allah tidak memberikan kenikmatan bagi kami, mungkin kami ditenggelamkan bersama Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang kafir tidak akan beruntung. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Demikianlah negeri akhirat yang akan kami jadikan bagi mereka yang tidak menghendaki sikap sombong di muka bumi dan tidak menghendaki kerusakan, dan dampak baik akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Baik, coba Anda bayangkan Pak, andaikan Bani Israel yang mereka tertarik untuk jadi seperti Qarun, pengen bergabung bersama rombongan Qarun, lalu kemudian mereka tidak diingatkan oleh ulama, mereka tidak diingatkan oleh ahli ilmi akan pahala akhirat. Kemudian mereka masuk dalam rombongan itu. Saya tak daftar jadi rombongannya Qarun. Kira-kira gimana? Mati mereka. Subhanallah. Inilah pengaruh ilmu yang diberikan oleh seorang ulama sampai menyelamatkan nyawa. Dan itu bukan cuma satu orang yang diselamatkan. Karena masyarakat yang terpengaruh ketika itu, kata Allah, jumlahnya banyak. Wa qalal ladzina, dan berkatalah orang-orang yang yuridunal hayatad dunya, yang punya keinginan untuk mendapatkan hasratnya hanya untuk dunia. Melihat ada orang yang demikian mewah, pengen bergabung sama mereka. Kalau ulama tidak ngingetin Pak, mereka ikut celaka sebagaimana orang-orang yang celaka itu. Tapi inilah pengaruh ulama dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka sampai pada tingkatan menyelamatkan nyawa orang yang tidak terkendali dengan ilmu. Dan Anda bisa lihat bagaimana cara ulama itu dalam mengingatkan mereka agar ngerem hasrat duniawi. Caranya gimana? Diingetin pahala akhirat lebih baik, lebih tinggi. Makanya yang namanya akhirat itu sebutannya adalah darratud dunya. Akhirat itu madunya dunia, pesaingnya dunia.
Sehingga ketika ada orang yang dia punya hasrat terhadap dunia terlalu tinggi, cara ngeremnya apa? Ingatkan dia dengan akhirat. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya, fanafishu fil akhirah." Kalau kau lihat ada temanmu, ada tetanggamu yang bisa menyaingimu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Dengan cara demikian menurunkan tensi keinginan seorang hamba ketika dia punya hasrat untuk memiliki dunia. Tetangganya punya mobil baru, gak apa-apa, puasa saya tak tambah. Begitu tetangganya punya truk baru, insya Allah saya puasa Daud. Tetangganya punya bis, saya puasa tiap hari. Jadi dia nambah ketaatan ketika melihat ada tetangganya yang lebih sukses dalam urusan dunia. Dengan cara itu dia berharap bisa ngerem potensi dia dan tensi dia yang terlalu besar keinginannya untuk dunia. Demikianlah yang dilakukan oleh seorang ulama pada waktu mereka memberikan nasihat kepada Bani Israel yang tertarik untuk bergabung bersama Qarun. Baik, ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, bagaimana pengaruh ahlul ilmi, ilmu yang disebarkan oleh para ulama sehingga sampai bisa menyelamatkan nyawa orang. Diceritakan oleh An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra bahwa Ibnu Abbas pernah menyebutkan pengalaman beliau ketika mendakwai Khawarij. Dan kisah ini disampaikan oleh Abu Zamil, haddatsani Abdullah ibn Abbas. Abu Zamil menyampaikan, Abdullah bin Abbas bercerita kepadaku. Beliau minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghadapi orang-orang Khawarij yang waktu itu bertahan di daerah Harura. Lalu dia minta izin kepada Ali, saya akan datangi mereka. Kemudian Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan, mereka akan menghukummu, mereka akan membunuhmu. Kata Ali, insya Allah mereka tidak akan berani. Akhirnya berangkatlah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan memakai pakaian yang rapi. Kemudian selesai sholat beliau berangkat menemui Khawarij. Berapa jumlah mereka? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa kanu 6,000. Jumlah mereka 6.000 orang. Semuanya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan siap untuk melawan Ali bin Abi Thalib. Didatangi oleh Ibnu Abbas. Ya? Sesampainya di sana terjadi debat antara Ibnu Abbas dengan 6.000 Khawarij. Subhanallah. Wahid sendirian melawan 6.000. Pertama yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, apa alasan kalian sehingga kalian mengkafirkan putra dari paman Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib? Lalu mereka menyebutkan ada 3 alasan. Hanya 3 ini? Ya, hanya 3 ini. Baik, sekarang dengerin. Satu-satu dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Alasan pertama, kalian mengatakan seperti ini, jawabannya kayak gini. Alasan yang kedua, 3 alasan semuanya dibantah oleh Ibnu Abbas. Dari 6.000 orang yang siap untuk melawan Ali bin Abi Thalib, kata Ibnu Abbas, faraja minhum alfan wa kharaja sairuhum, yang tobat 2.000. Sisanya yang 6.000 tobat 2.000 jadi berapa? 4.000. Sisanya yang 4.000 tetap mengkafirkan Ali. Faqatalu ala dhalalihim faqatalahumul muhajirun wal ansar. Lalu 4.000 orang ini diperangi oleh para sahabat Muhajirin dan Ansar, dan 4.000 ini habis semuanya. Anda bisa bayangin ya, andaikan 2.000 ini tidak didakwahi oleh Ibnu Abbas, mereka ikut jadi korban. Mereka termasuk jadi korban yang diperangi oleh pasukannya Ali bin Abi Thalib. Demikianlah pengaruh ilmu yang menyelamatkan nyawa manusia. Maka muallimun nasal khaira, orang yang mengajarkan kebaikan itu bukan dalam bayangan kita sebatas ngajarin akidah, ngajarin sholat, ngajarin, sampai pada titik mereka mengajarkan orang ilmu agama sehingga membuat orang ini selamat dunianya, nyawanya selamat, Pak. Dan terjadi di banyak tempat.
ketika para sahabat sudah siap untuk berperang, ada beberapa ulama di antara para sahabat yang mendakwai masyarakatnya sebelum mereka diperangi, lalu masuk Islam, akhirnya nggak jadi diperangi. Subhanallah, pengaruh ilmu yang luar biasa. Maka jamaah, jangan dianggap hanya sebatas masalah pahala dan dosa untuk urusan akhirat. Ilmu itu sampai pada titik hingga menyelamatkan orang dari bahaya kematian. Tayyib. Ada satu kisah, wallahu alam, antara Siddiq Hasan Khan ataukah Asyuti yang cerita ini. Tersebutlah seorang ulama yang beliau sangat bijaksana ketika ngasih ceramah sehingga banyak masyarakat mencintainya. Namun ulama ini tinggal di sebuah daerah di mana di situ ada seorang hakim yang sangat membenci dan iri kepada ulama ini. Karena pengaruh dari hakim ini kalah dengan pengaruh ulama tadi. Makanya dalam status sosial masyarakat itu ada dua yang perlu dibedakan. Ada al-mulk dan ada izzah. Ini dua hal yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha." Allah katakan, "Qulillahumma malikal mulk." Katakanlah, Allahumma malikal mulk, ya Allah sebagai pemilik seluruh kerajaan. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa saja yang kau kehendaki dan kau cabut kekuasaan dari siapapun yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kau muliakan siapa saja yang kau kehendaki dan kau hinakan siapa saja yang kau kehendaki. Dua jalur yang berbeda. Ada al-mulk, ada izzah. Enggak jaminan, Pak, orang yang punya kekuasaan dia punya kehormatan. Ada enggak orang yang berkuasa tapi terhina? Banyak. Sehingga beberapa raja di masa silam yang dia dibenci oleh rakyatnya. Dia berkuasa tapi terhina di hadapan para ulama. Di kalangan tabi'in, tabi'in maupun para ulama. Bahkan di zaman para sahabat. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu dibenci oleh seluruh sahabat. Dan dibenci oleh seluruh tabi'in. Tadi telah kita sebutkan tentang bagaimana pengaruh ilmu yang bisa menyelamatkan sampai pada tingkatan nyawa seorang hamba. Dan para ulama ketika mereka menyebarkan ilmu, tujuannya adalah dalam rangka untuk menyelamatkan manusia. Sampai pada kalimat terakhir tadi apa? Ada yang nyatat enggak? Naam. Ada al-mulk dan ada izzah. Dua ini jalur yang berbeda. Sehingga terkadang ada orang yang punya kekuasaan, tapi sebenarnya dia terhina di masyarakat. Dan sebaliknya ada orang yang dia aziz, dia punya kehormatan di masyarakat, tapi dia tidak punya kekuasaan. Hakim ini punya keinginan untuk menangkap si ulama ini. Dengan alasan terkecil apapun yang kira-kira bisa diperkarakan. Bahkan sampai pada titik gimana agar ulama ini bisa dibunuh. Hingga informasi ini terdengar oleh seorang alim yang lain, alim Ahlus Sunnah. Beliau ingin memberikan syafaat agar alim Ahlus Sunnah yang tinggal di kota itu tidak jadi dibunuh. Alim A datang alim B. Akhirnya alim B ini menemui si hakim tadi. Beliau menyampaikan, kalau bisa jangan sampai kau bunuh alim A. Dia itu orang baik dan seterusnya, disampaikan alasan-alasan dan aku yang akan menjadi penjaminnya. Intinya alim B ini menasihati si hakim untuk menahan diri jangan sampai membunuh alim A. Bagaimana ilmu disampaikan oleh hakim, disampaikan oleh alim B ini untuk mempengaruhi si hakim. Akhirnya si hakim ini bersedia. Saya bersedia, tapi dengan satu syarat. Kau harus mencambuk alim A di depan umum. Baik, saya setuju dengan kesepakatan agar alim A tidak dibunuh. Akhirnya alim A ditaruh di depan banyak orang. Kemudian si alim B, ulama B ini mencambuknya sebanyak 9 cambukan. Subhanallah, apa yang terjadi? Justru pujian yang diberikan oleh masyarakat, mereka banyak memuji alim A. Dan mereka banyak mencela alim B. Baik,
Ada satu pelajaran di sini. Terkadang seorang ahli ilmu, dia rela berkorban kehormatan demi keselamatan. Nggak jadi masalah, ini masalahnya lebih besar. Alim A nggak jadi dibunuh, beliau bisa melanjutkan dakwah lebih panjang. Walaupun bisa jadi kehormatan alim B ini jadi korban sehingga masyarakat banyak mencelanya. Kenapa beliau sampai mencambuk alim A? Dari sinilah kita bisa lihat. Terkadang harga dari sebuah dakwah itu sampai mengorbankan kehormatan. Bisa jadi Bapak Ibu ya, mereka yang bikin kisruh ketika kajian, dia punya media. Dan dia ngomong di hadapan media, alasan kami, kenapa kami seperti ini, dia ngomong. Dan gak ada hak jawab. Yang satu gak pernah nongol di media, tapi ditenggelamkan. Cuman subhanallah, mungkin bisa jadi ada sedikit kehormatan yang diturunkan, tapi dakwah tetap jalan. Dengan demikian, seorang alim memahami jangka panjang lebih penting daripada jangka pendek. Dari sinilah muallimun nas al khaira tidak hanya sebatas mempertimbangkan bagaimana manfaat jangka pendek, mereka juga punya pertimbangan agar kelangsungan dakwah ini tetap berjalan karena kita butuh memberikan pendidikan bagi masyarakat. Tayyib. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, keutamaan yang lain yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abid wal akharu 'alim." Pernah satu ketika diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang, yang satu ahli ibadah, yang satu orang yang berilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan orang alim ini dibandingkan dengan yang ahli ibadah itu seperti perbandingan antara aku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Enggak banding, enggak imbang. Karena antara seorang nabi dengan manusia yang paling rendah imannya di antara para sahabat tentu saja jauh lebih tinggi seorang nabi, dan bahkan enggak bisa dibandingkan karena seorang nabi. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Abu Umamah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta an-namlata fi hujriha." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, termasuk juga ahlus samawat wal aradin, seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, sampai semut yang ada di dalam lubangnya, wa hattal huta, dan sampai ikan yang ada di air, la yusalluna ala muallimin nasi al khaira, mereka memberikan salawat kepada pengajar kebaikan bagi masyarakat. Apa yang dimaksud dengan memberikan salawat? Apabila salawat itu datang dari malaikat, maka maknanya adalah doa agar mereka diampuni oleh Allah. Ketika salawat itu datang dari makhluk selain malaikat seperti manusia dan binatang, maka maknanya adalah permohonan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian bagi mereka. Dan subhanallah, ini manfaat yang luar biasa, fadilah yang luar biasa. Berapa jumlah semut di bumi ini, Pak? Berapa? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Populasi manusia mungkin bisa dihitung. Populasi semut nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau ada binatang yang langka, populasinya bisa dihitung. Berapa populasi bekantan di Kalimantan? Ada datanya, Ustaz? Berkurang, tapi ada datanya. Sudah? Badak Kalimantan. Badak. Yang hampir punah katanya. Data populasinya ada? Baik. Tapi semut gak ada yang ngitung populasinya. Apalagi ikan. Sehingga makhluk yang demikian banyak jumlahnya mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan pendidikan yang baik bagi masyarakat. Kenapa makhluk seperti ini mendoakan kebaikan bagi mereka yang mengajarkan pendidikan Islam kepada masyarakat?
ada dua tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Tafsir yang pertama, bahwa para makhluk ini berterima kasih kepada para ustadz, para dai yang mengajarkan kebaikan bagi masyarakat. Karena para ustadz dan para dai ini mengajarkan berbuat baik kepada sesama. Termasuk mengajarkan berbuat baik kepada binatang. Sehingga mereka mengajarkan sebagai makhluk Allah yang baik, kita harus berbuat baik kepada tetangga, kepada lingkungan, termasuk kepada binatang. Mereka menyampaikan hadis Nabi SAW, fi kulli kabidin rabbin ajrun. Dalam setiap tindakan baik kita kepada makhluk yang hidup ada nilai pahalanya. Bapak ibu yang punya piaraan kucing, Anda ngasih makan ke kucing berpahala. Anda punya ikan, punya ayam, walaupun nanti Anda makan, tapi sebelum Anda makan, Anda kasih makan. Saat Anda ngasih makan ke mereka, Anda rawat mereka dengan baik, itu berpahala. Berkasih sayang dengan makhluk Allah yang hidup, ada nilai pahalanya. Dari mana kok orang bisa melakukan seperti itu? Masya Allah, diajari oleh Ustadz. Ustadz mengajarkan agar berbuat baik kepada aneka binatang di sekitar kita. Lalu binatang itu berterima kasih. Terima kasih Pak Ustadz telah mengajarkan bos saya sehingga dia ngasih makan saya. Maka dia mendoakan kebaikan bagi sang Ustadz. Atas ilham dari Allah. Sebagai bentuk rasa terima kasih kamu, Allah ilhamkan kepada mereka. Doakan kebaikan untuk mereka. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa orang yang mengajarkan kebaikan bagi masyarakat, maka mereka mengajak masyarakat untuk bertakwa kepada Allah dan mengurangi potensi maksiat yang ada di lingkungan. Sehingga ketika potensi maksiat berkurang, berarti potensi turunnya azab berkurang. Dan ketika potensi turunnya azab berkurang, maka yang dapat manfaat siapa? Seluruh makhluk, termasuk diantaranya adalah binatang yang hidup di muka bumi. Karena ketika seorang itu rajin berbuat maksiat, banyak terjadi kemaksiatan di muka bumi, Allah datangkan azab. Lalu saat Allah datangkan azab, yang termasuk jadi korban siapa? Binatang. Karena maksiat terjadi dan maksiat merajalela, maka terjadilah kebakaran hutan. Ketika maksiat merajalela, musim kering berkepanjangan, banyak ikan gak kebagian air. Misalnya, ikan gak kebagian air, Pak. Apalagi yang hidup di darat. Sehingga dengan kondisi ini banyak binatang yang mati. Dan disebabkan karena maksiat manusia, lalu Allah datangkan azab. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Andaikan Allah menghukum manusia disebabkan semua maksiat yang mereka kerjakan, maka tidak akan tersisa, Allah tidak akan meninggalkan satupun makhluk hidup di muka bumi. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kadan namlatu, hampir saja yang namanya semut itu binasa di lubangnya disebabkan karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba. Sehingga dengan sebab maksiat itu hukuman Allah datang dan itu merata. Sebaliknya ketika maksiat itu dikurangi dengan cara apa? Disampaikan tausiah, disampaikan peringatan keras bagi masyarakat, ada ancaman yang mereka dengar, akhirnya mereka meninggalkan perbuatan maksiat-maksiat itu, lalu mereka tobat, mereka bertakwa kepada Allah. Dan di saat mereka bertakwa, maka keberkahan turun. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Ketika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi. Hujan turun dengan baik, tidak terjadi banjir. Tumbuhan bisa tumbuh dengan maksimal. Akhirnya habitat bisa hidup dengan baik. Dan di saat itu yang dapat pengaruhnya siapa? Binatang turut dapat pengaruh baiknya. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih kepada orang yang mengajarkan kebaikan ini, Allah ilhamkan kepada mereka, doakan kebaikan bagi para masyarakat yang mengajarkan kebaikan, bagi para dai, para ustadz yang mengajarkan kebaikan. Itulah beberapa keutamaan dan motivasi
bagi mereka yang menjadi mafatihul khair, yang menjadi pembuka kunci-kunci pintu kebaikan. Nah. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Setelah mendengar paparan dari Ustaz tentang definisi serta motivasinya, kita sangat termotivasi Ustaz. Namun sebab datangnya kebaikan bahkan sampai bisa menyelamatkan nyawa seseorang Ustaz ya. Nah, bagaimana pertanyaannya cara untuk menjadi pembuka pintu kebaikan itu? Bagaimana cara supaya kita menjadi pembuka pintu kebaikan? Baik. Sekali. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pembuka kunci pintu kebaikan? Dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili yang itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang tadi sempat kita singgung bagian terakhir, Nabi SAW memberikan perbandingan antara siapa dengan siapa? Antara ulama dengan ahli ibadah, antara ahli ilmu dengan ahli ibadah. Baik. Dan kemudian di lanjutan hadis beliau menyebutkan keutamaan ahli ilmu, yang karena ilmunya dia mengajarkan kebaikan bagi masyarakat, sehingga dengan itu dia dimintakan ampunan dan diberi doa baik oleh siapa? Para makhluk dan para malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi. Baik. Oleh karena itu, kunci dalam hal ini, bagaimana agar kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Kuncinya adalah pada kata apa? Ilmu. Namun ilmu yang seperti apa? Ilmu yang memberikan manfaat bagi umat dan dia konsekuen dengan ilmunya. Diajarkan kebaikan bagi masyarakat dan di saat yang sama dia berusaha untuk menerapkan ilmu itu di masyarakat. Dengan inilah seorang hamba bisa menjadi pemberi atau pembuka kunci pintu kebaikan. Tayyib. Dan untuk bisa proses ini, maka syaratnya ada dua, yaitu sabar dan yakin. Dengan bekal sabar, seseorang tidak gampang mutung. Proses belajar itu butuh waktu. Orang tidak bisa belajar kun fayakun langsung pintar. Apalagi dengan aneka pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Kamu minum saja sisa air minumnya Ustadz, sisa makanannya Ustadz, nanti akan jadi pintar. Andaikan bisa seperti itu, maka Ustadz akan ikut-ikutan. Ini seorang ulama, dia belajar melalui proses panjang. Ada yang sampai 4 tahun, 5 tahun, sekian tahun. Untuk bisa lulus doktor, dari S1 sampai doktor butuh berapa waktu Ustaz? Di Madinah. Berapa waktu? 15 tahunan. Masya Allah. 15 tahun. Dari S1 sampai bisa jadi doktor butuh waktu 15 tahun belajar. Dan itu fokus. Karena mereka harus datang ke tempat kuliah, kemudian nanti melakukan penelitian, harus nulis dan seterusnya. Dalam pengembangan itu butuh waktu yang panjang, 15 tahun. Lalu tiba-tiba ada orang pingin instan. Minum saja sisa minuman bekasnya doktor. Langsung jadi pinter kayak dokter. Kok enak. Andaikan bisa seperti ini, maka orang bisa pinter secara instan. Baik, maka Nabi SAW ingatkan. Mau berilmu, prosesnya apa? Belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu didapatkan melalui proses ta'allum. Sehingga terukur, tidak ada istilah ilmu ajaib, tiba-tiba datang simsalabim, kun fayakun, langsung punya, itu enggak ada. Pak, katanya ada ilmu laduni. Berarti kan kita bisa dapat itu, Pak. Ilmu laduni itu apa sih? Ilmu laduni adalah ilham yang diberikan oleh Allah bagi sebagian orang ketika dia butuh solusi tertentu. Misalnya ada orang yang dia punya masalah, kemudian dia banyak berdoa kepada Allah memohon bimbingan. Bisa jadi Allah ilhamkan dia untuk mengambil solusi A, mengambil solusi B atas bimbingan Allah yang mungkin dia tidak terasa. Bagian itulah ilham yang diberikan oleh Allah kepada sebagian hamba agar dia bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Tayyib. Kembali ke sini. Maka dia butuh sabar karena menuntut ilmu itu proses dan waktunya panjang sehingga tidak bisa seketika. Bagi mereka yang nggak sabar, biasanya mutung ketika belajar. Dibuka kelas bahasa Arab,
Begitu pembukaan, pendaftaran baru yang daftar 300. Sudah? Berjalan, yang lulus tinggal berapa? 3 orang. Yang lain kemana Pak Ustadz? Muntaber. Mundur tanpa berita. Satu demi satu mutung ya. Sudah? Dari 300 tinggal 3 orang. Dibuka lagi kelas baru, yang daftar 300 lagi. Sehingga yang kemarin daftar lagi. Sampai huruf jer mutung. Ada kelas baru daftar lagi, huruf jer mutung lagi. Masya Allah, ini ngulang berapa kali? Dan ternyata penyakit itu tidak hanya ada di Jogja, ada juga di Banjarmasin, di Balikpapan, di Palangka, dan beberapa kota yang lainnya. Memanglah demikian karakter mereka yang nggak bisa sabar ketika belajar. Diberi tugas, ngilang, besok nggak balik. Pengennya itu hanya, ya kalau bisa ya kajian yang senang saja, yang lucu, yang kira-kira tidak membosankan, dan nggak ada tugas. Kalau ada tugas, bubar. Baik. Oleh karena itu, kita perlu paham ya, bahwa dalam belajar itu manusia bertingkat. Yang dikatakan oleh Abu Darda, ada 3 tingkatan. Beliau pernah mengatakan, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, wala takun rabi'an, fatahlak. Kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Ini tingkatan yang tertinggi. Dia jadi sumber. Au muta'alliman, atau jadilah talibul ilmi, yang serius dalam belajar. Au mustami'an, atau jadilah pendengar setia. Jangan jadi yang keempat, kau akan binasa. Tayyib. Sekarang saya mau tanya. Yang bawa catatan angkat tangan. Yang bawa catatan angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Lumayan banyak ya. Baik. Yang nggak bawa catatan lebih banyak? Lebih banyak. Nggak apa-apa ya, nggak apa. Pertanyaannya, menurut Anda, antara yang bawa catatan dengan yang tidak bawa catatan, lebih tinggi mana? Lebih tinggi mana Pak? Dalam kegiatan belajar lebih tinggi mana? Yang bawa catatan. Nah kira-kira yang bawa catatan dari 3 jenis tadi, alim, muta'alim, dan mustami', menurut Anda yang bawa catatan itu tingkatan yang mana? Yang mana? Kedua. Yang 2 atau 3? 2. Yang Anda mungkin mengatakan yang kedua. Tapi saya menilai yang ketiga. Kok bisa Pak? Muta'alim itu ya kira-kira mereka yang sedang menempuh doktor, menempuh S2, S1 di Madinah. Itu muta'alim. Mereka yang belajar di Libya, mereka yang belajar di pesantren, mereka yang belajar di tempat-tempat kuliah. Itulah muta'alim. Dia serius ketika belajar untuk menuju alim. Sehingga tidak hanya sebatas nyatet, tapi nyatet, dihafalkan, persiapan, besok akan ada ujian. Dia betul-betul ilmu itu diendapkan dalam dirinya. Bukan cuma sebatas dengerin, nyatet, kemudian selesai. Maka terkadang ada jamaah yang catatannya double-double. Di bagian depan ada catatan tentang penjelasan A. Nanti di tengah ada lagi penjelasan A. Belakang juga ada penjelasan A. Loh kok kamu catatannya double-double? Ustadznya beda. Materinya sama karena yang menyampaikan beda, dia merasa ini penting, catat. Betul. Cuman masalahnya tidak dihafalkan, tidak diendapkan. Akhirnya catatannya double. Sering saya nemui kayak gitu. Sehingga pernah saya ngajar di sebuah masjid. Materinya materi fikih. Di bagian depan pernah kita sampaikan. Kemudian setelah sekian bulan bahkan sekian tahun saya sampaikan ulang. Dan saya masih ingat ini sudah pernah saya sampaikan. Jamaahnya nyatat lagi. Pak, nggak usah dicatat Pak. Loh kok malah nggak boleh dicatat Pak? Di depan sudah ada catatannya. Bapak sudah pernah nyatat itu. Saya masih ingat. Dibuka, betul ada catatan itu. Inikah yang disebut muta'alim? Bukan. Ini mustami' Pak. Maka yang nyatet jangan merasa sudah jadi muta'alim kalau catatannya tidak dihafal, tidak diseriusi. Muta'alim itu apabila Anda nyatet, Anda endapkan dalam diri Anda, dan kira-kira ketika ditanya Anda siap untuk memberikan jawaban seperti yang disampaikan. Itulah muta'alim. Ini orang kalau sudah jadi muta'alim bisa naik tingkat menuju alim.
Tapi kalau mustami, jalan di tempat. Dia berpindah dari satu kajian ke kajian berikutnya. Alhamdulillah masih mau dengerin. Namun mungkin tidak mengalami kenaikan. Sehingga alhamdulillah dia masih mau belajar, masih mau dengerin ilmu. Dia masih mau untuk hadir di majelis ilmu. Tapi mungkin dia nggak bisa naik menuju alim. Makanya terkadang ada sebagian ikhwah dekat sama ustadz tahunan. Sampai 10 tahun bertetangga dengan ustadz. Tidak hanya bertetangga, dekat dengan ustadz. Tapi kenapa nggak berubah-berubah? Kenapa? Karena tidak pernah minum sisa minumannya ustadz. Baik. Proses untuk jadi muta'alim belum dia lakukan. Dia hanya di posisi apa? Mustami. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu ingin jadi muta'alim, saran saya yang pertama adalah belajar bahasa Arab. Kuncinya ada di sini. Sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan, "Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum." Siapa yang pintar nahwu, maka dia akan dimudahkan untuk menggapai semua ilmu. Setelah paham bahasa Arab, Anda mau membidangi ilmu mana? Ilmu tafsir butuh bahasa Arab. Ilmu hadis butuh bahasa Arab. Ilmu fikih sama. Ilmu yang lain, Pak. Ilmu fikih muamalah termasuk juga. Mau ilmu apapun yang disediakan dalam agama ini, semuanya kuncinya ada di mana? Bahasa Arab. Kalau kemudian nol nggak bisa bahasa Arab, kemudian pengen jadi orang yang berilmu, masih jauh harapan itu. Maka tahap yang pertama adalah sabar belajar bahasa Arab. Kemudian setelah sabar, orang bisa sabar dan bertahan kalau diiringi dengan yakin. Yakin itu berkaitan dengan motivasi apa yang akan dia dapatkan di depan. Kekuatan yakin inilah yang akan mengantarkan manusia sehingga gerakannya terarah. Kalau dia nggak yakin, mutung di jalan. Tapi selama dia yakin, sabar itu akan bertahan. Makanya dua ini Allah jadikan sebagai syarat orang untuk bisa jadi imam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka sebagai a'immah, sebagai pemimpin, sebagai imam, orang yang di depan, yang dia mengajarkan kebaikan bagi masyarakat, yahduna bi amrina, dan mereka mendapatkan petunjuk dari ketetapan kami, yaitu petunjuk syariat Allah. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Kunci belajar dua ini, sabar, yakin. Dengan sabar Bapak Ibu bertahan. Dengan yakin punya harapan. Kalau saya belajar, apa sih yang saya harapkan? Anda punya harapan besar. Kamu bisa dapat ini, kamu bisa dapat ini. Kalau orang punya harapan, terarah kegiatannya. Tapi kalau sudah nggak punya harapan, tidak punya cita-cita, biasanya mutung di tengah jalan. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Madarijus Salikin. Beliau pernah mengatakan, sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, qaddasallahu ruhahu. Aku pernah mendengar guruku, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, bis sabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan bekal sabar dan yakin, seorang hamba bisa menjadi imam dalam urusan agama. Dia bisa menyebarkan kebaikan bagi masyarakat disebabkan karena sabar dan yakin dalam proses belajar dan mendakwahkan di tengah umat. Selanjutnya, kita diajarkan oleh Allah bahwa pendidikan itu estafet, nyambung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu doa ibadur rahman. Doa ibadur rahman yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan bagian akhir. Mereka mohon kepada Allah kebaikan anak keturunan dan mereka minta kepada Allah untuk jadi imam bagi orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak keturunan kami
para istri kami dan anak keturunan kami qurrata ayun, sebagai manusia penyejuk pandangan kami, yang membuat hati kami nyaman. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, pertanyaannya. Imam bagi orang yang bertakwa. Berarti di sini imamnya bertakwa, makmumnya bertakwa. Imam bagi orang yang bertakwa, berarti makmumnya orang-orang yang bertakwa. Maka idealnya jika makmumnya bertakwa, kira-kira imamnya pantas nggak dia seorang preman? Pantas nggak? Nggak pantas. Di situ doanya adalah waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang bertakwa. Berarti makmumnya bertakwa. Maka imamnya idealnya gimana? Lebih bertakwa dibandingkan makmum. Baik. Ada satu kaidah bahwa berdoa tapi yang diminta adalah sesuatu yang mustahil, ini hukumnya dilarang. Karena termasuk di antara bentuk al-i'tida fid du'a, melampaui batas dalam berdoa. Wallahu la yuhibbul mu'tadin, dan Allah tidak mencintai orang yang i'tida ketika berdoa, melampaui batas ketika berdoa. Baik. Sehingga para ulama mengatakan dalam masalah permohonan orang harus menggabungkan dua keyakinan. Yang pertama adalah keyakinan tentang kuasa Allah, tentang kudratullah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan yang kedua, keyakinan tentang ketetapan Allah. Sudah? Dua hal ini harus digabung. Baik. Maka orang tidak boleh ketika berdoa hanya berpikiran Allah kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, jadikanlah aku seperti Superman. Nah, yang bisa terbang kemana-mana, punya kekuatan hebat, dibedil orang waras, dibedil kebal, dibacok tidak mempan. Ya. Tulang kawat walung wesi rai gedek. Muka tembok, ya. Mungkin enggak manusia punya kekuatan seperti itu? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Sehingga kalau berdoa seperti ini boleh enggak? Boleh enggak? Enggak mungkin Mas, manusia punya kekuatan seperti itu. Tapi kan katanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala. Iya betul, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi ketetapan Allah menetapkan bahwa manusia tidak mungkin punya kekuatan seperti itu. Kamu kalau yang berdoa, yang realistis saja. Jangan minta seperti ini. Sama seperti misalnya orang minta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai nabi. Mungkin nggak? Kenapa? Loh, tapi kan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa untuk menjadikan aku sebagai nabi. Iya betul, Allah kuasa. Tapi ketetapan Allah tidak mungkin ada nabi pasca Nabi Muhammad SAW. Maka kalau berdoa yang realistis saja. Paham ya? Sehingga dalam berdoa orang dibatasi oleh dua hal ini. Keyakinan Allah kuasa atas segala sesuatu dan mengenai aturan ketetapan Allah. Baik, kembali ke sini. Ketika kita minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Sementara Anda mengaca, saya salat malam nggak pernah, puasa sunnah wallahu a'lam, kajian juga ya paling mustami, dan aneka kelemahan-kelemahan yang lain dan kekurangan kita. Kesimpulannya, apakah saya bertakwa? Jawabannya, belum bertakwa. Lalu kita minta berdoa kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Kira-kira pantas atau tidak? Kira-kira pantas atau tidak? Ya? Pantas atau tidak? Belum pantas. Berarti doa seperti ini apakah termasuk di antara bentuk berlebihan ketika berdoa? Maka tidak boleh saya baca karena Pak Ustadz saya sadar saya belum bertakwa. Sehingga saya tidak boleh membaca doa seperti ini. Betul nggak kayak gitu? Kesimpulan itu betul nggak? Tidak betul. Berarti boleh nggak doa ini kita baca? Boleh. Lihat tafsirnya Mujahid. Mujahid menafsirkan, wa ja'alna lil muttaqina imama. Dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam risalah beliau ila ahadi ikhwanihi. Kata Mujahid, wa ja'alna lil muttaqina imama, ay wa ja'alna mu'tammina muqtaddina bil muttaqin.
jadikanlah kami ya Allah orang yang bisa meniru amal soleh orang bertakwa. Artinya apa? Berikan kami petunjuk untuk meniru orang bertakwa sebelum kami. Sehingga generasi ini meniru orang bertakwa generasi sebelumnya. Kemudian ini meniru orang bertakwa generasi sebelumnya. Terus terjadi estafet seperti itu sampai sahabat, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga puncak orang bertakwa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun takwa itu tidak ada ujungnya. Tapi manusia yang prestasi takwanya paling tinggi Rasulullah SAW. Karena beliau mengatakan, ana atqakum billah. Aku adalah manusia yang paling bertakwa di antara kalian. Walaupun takwa itu sendiri nggak ada ujungnya. Ujung takwa itu apa sih Pak? Nggak ada. Makanya Nabi diperintahkan untuk bertakwa. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Dan jangan kau taati orang kafir dan orang munafik. Sehingga manusia paling bertakwa diperintahkan untuk bertakwa karena takwa nggak ada ujungnya. Maka kita meniru orang-orang bertakwa. Ketika kita meniru orang-orang bertakwa, nanti ketularan jadi orang bertakwa. Di saat itulah diikuti oleh anak-anak kita sebagai orang yang bertakwa. Dalam lingkup yang lebih kecil, ketika orang ingin memberikan pengaruh baik bagi masyarakat, bisa dilakukan dengan lingkup keluarga. Jadilah pembuka kunci pintu kebaikan di keluarga. Wallahu a'lam. Baik Ustadz. Sampai jam berapa kita? Sebenarnya untuk materi sudah habis waktunya. Melebihi waktu ya? Lebih 3 menit kayaknya. Sesi kita ada kuis untuk ikhwan dan akhwat. Mungkin Ustadz memberikan pertanyaan kepada jamaah. Nanti jamaah yang bisa menjawab akan diberikan hadiah dari panitia. Masya Allah. Hadiahnya apa ini? Hadiahnya buku insya Allah. Tapi nggak jelas bukunya, goror berarti. Panitia bukunya mana? Udah ke panitia akhwat sudah. Panitia. Mana buku sudah disiapkan bukunya ya? Oh ada. Nah. Nggak goror Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau seperti ini nggak goror ya. Hadiah goror boleh nggak jamaah? Hadiah kalau goror boleh nggak? Boleh. Baik, siapa yang bisa ngasih alasan kenapa goror dalam hadiah diperbolehkan? Nah, silakan. Karena justru semakin nggak tahu semakin hadiah gitu. Semakin hadiah. Enggak, saya minta penjelasan. Kenapa nggak jelas dalam hadiah itu boleh? Nah, silakan belakang itu Pak. Boleh berdiri Bapak, Masya Allah. Nah, biar kelihatan. Karena hadiah dalam goror itu tidak ada akadnya. Berarti kita akad dulu Pak ya. Saya akan berikan hadiah kepada Bapak kalau bisa menjelaskan kenapa goror dalam hadiah diperbolehkan. Hadiah pakai akad boleh nggak? Saya akan ngasih hadiah ke Anda jika Anda bisa menghafal surat Al-Baqarah. Oke, deal. Lalu Bapak proses menghafal surat Al-Baqarah. Berarti pakai akad nggak ini? Oke. Baik. Silakan. Untuk meningkatkan motivasi. Nah. Enggak ada kaitannya dengan hukum fikih. Tidak ada yang dirugikan. Masya Allah dapat hadiah. Baik. Anda jawab salah rugi nggak? Nggak dapat hadiah rugi? Tolong yang tadi jawab tapi nggak dapat hadiah. Rugi nggak? Rugi? Nggak, alhamdulillah. Kalau rugi nanti Anda nuntut saya ya. Tapi karena nggak rugi, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, ini Masya Allah. Terjemahan dari kitab Al-Jadid, Syarah Kitab Tauhid. Masih ikhwan Ustaz. Masih ikhwan? Masih ikhwan. Pertanyaannya. Sebutkan 3 motivasi agar kita bisa menjadi muallimun nasal khairah. Yang pertama, makhluk-makhluk yang bahkan binatang pun mendoakan kita. Masya Allah. Pertama, semua makhluk mendoakan kita. Yang kedua terkait dengan perbandingannya, yaitu terkait dengan tadi yang terkait dengan perbandingannya, yaitu Rasulullah SAW pernah bilang
apabila ahlimu dan ahli Sallallahu alaihi ibadah itu wasallam. berbeda. Rasulullah SAW Antara alim dengan abid berbeda. Iya. Baik. Yang lebih baik adalah ahli ilmunya, bukan Ahli ilmu lebih ibadah. baik daripada abid. Selanjutnya Iya, yang ketiga. nggak usah dibandingkan ya. Yang ketiga tadi terkait dengan pahala yang ada. Jika pahalanya itu tersebar ke orang banyak, maka pahalanya bertingkat jadinya. Karena orang itu berimbas kepada dia. Orang lain itu pahalanya imbasnya itu ke orang yang mengajarkan kebaikan tadi. Jamaah paham ya? Yang penting Anda paham. Wes pokoknya paham ya. Alhamdulillah, masyaallah. Syukran, barakallahu fikum. Barakallahu. Semoga jadi pengajar dan pendidik bagi umat. Alhamdulillah saya pengajar, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi bukan Islam. Bukan Islam. Bukan pengajar Islam. Bukan pengajar Islam, ini non muslim. Ilmu dunia, Ustaz. Oh, ilmu dunia. Baik. Enggak masalah ya. Anda bisa ajarkan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat walaupun ilmu dunia. Sambil Ustaz. Pengajar ilmu apa, Pak? Ilmu komputer, Ustaz. Ilmu komputer. Alhamdulillah. Baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Nah. Jazakallahu khair. Cukup? Udah 2 akhwat Ustaz. Bukunya sudah dikirim hadiahnya tapi penerimanya belum ada. Oh, baik. Iya. Bukunya ada di panitia ya? Iya, Panitia apa? panitia akhwat sudah. Hadiahnya, hadiahnya. Pertanyaannya. Sebutkan ringkas dialog Ibnu Abbas dengan Khawarij. Bukan dialog ya, keterangan Ibnu Abbas ketika menghadapi Khawarij. Ada di daerah mana, berapa jumlah yang dihadapi, dan berapa jumlah orang yang tobat. Riwayatnya siapa yang meriwayatkan? Athar ini siapa yang meriwayatkan? Enggak jadi angkat tangan? Baik, saya ganti kalau gitu pertanyaannya. Pertanyaannya, siapa nama kakeknya Ibnu Abbas? Siapa nama mbahnya Ibnu Abbas? Untuk akhwat. Bapak jangan angkat tangan. Untuk akhwat. Ada mic di akhwat? Silakan. Ada Ustadz. Ada. Silakan. Baik, ada yang jawab? Ada. Ada? Silakan. Boleh minta diulang pertanyaannya loh Ustadz? Pertanyaannya, saya ulang ya. Pertanyaannya, saya ulang yang pertama. Jangan Ustadz, yang kedua Ustadz. Tadi Ibnu Abbas mendatangi Khawarij. Mungkin Anda bisa sebutkan 3 keterangan ketika Ibnu Abbas mendatangi Khawarij. Di mana kejadiannya, berapa jumlah yang dihadapi Ibnu Abbas dan berapa yang tobat. Serta siapa yang meriwayatkan athar ini. Kalau Anda merasa pertanyaannya keberatan Ustaz, saya ringankan nanti. Pas kah? Yang pertanyaan kedua Ustadz. Pertanyaan kedua, baik, saya ganti ya. Pertanyaannya, siapa nama istrinya Ibnu Abbas? Sebenarnya. Bisa? Nggak tahu? Kalau nggak tahu saya ganti ya. Siapa nama mbahnya Ibnu Abbas? Oh, kakek. Kakeknya Ibnu Abbas. Jangan Abdullah itu nama. Silakan. Abdul Muthalib Ustadz. Siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Muthalib, Masya Allah, dapat hadiah ya. Baik, dapat hadiah. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Angkat tangan dulu. Kalau sudah megang mic, saya kasih pertanyaan. Sudah ada? Oh baik, saya kasih pertanyaan ya. Allah Ta'ala mencatat 2 hal dari manusia, sebutkan.
Allah mencatat 2 hal dari manusia, sebutkan. Tidak ada? Enggak ada jawaban. Khusus akhwat. Akhwat, Pak. Bismillah, 1 amal, 2 Satu pengaruh amal. 1 amalnya, 2 Pengaruh amalnya. dalilnya apa? Di surat apa? Bunyinya bagaimana? Surah Yasin tapi lupa ayatnya Ustadz. Baik, enggak apa-apa ya. Yang penting hafal suratnya ya. Baik, cukup Ustaz? Cukup. Ustaz. Demikian yang bisa kita sampaikan. Untuk sesi tanya jawab, insya Allah nanti ada sesi khusus ya. Besok Besok ada subuh subuh ada dan materi 1, ada kemudian jam 9 ya. Jam 9 jam pagi. 8. Jam 9 Jam pagi. 9 insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.